3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas bisnis ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis laporan keuangan. Nama saya Ramadan Tri Cahyo Nugroho. Nama saya Pratama Febri Renanto. Nama saya Zainul Mustafa Kamal. Nama saya Liza Sabira Ramadan. Laporan keuangan. Arti dari laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi yaitu ada laporan neraca atau balance sheet, dan laporan laba rugi atau income statement, dan laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau cash flow. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan ialah membantu menilai posisi dan kinerja keuangan, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan lain yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain, dan industri. Membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Tujuan analisa laporan keuangan bagi berbagai pihak. Pertama, bagi kreditur untuk mengetahui kemampuan si peminjam yang diajukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman baik kini maupun pada waktu yang akan datang. Jenis pertanyaan yang timbul dalam analisis kredit. 1. Apa dasar meminjam? Apa yang diungkapkan laporan keuangan tentang alasan suatu perusahaan meminjam atau mengadakan pembelian secara kredit dari supplier? 2. Bagaimana struktur modal perusahaannya? Berapa besar utangnya? Bagaimana perusahaan utang pada waktu lalu? 3. Bagaimana likuiditas perusahaannya? Apa sumber utama untuk membayar utang? 4. Bagaimana modal kerja perusahaan? Apakah perusahaan menghasilkan arus kas dari operasi? Bagi investor untuk mengestimasi sebaik mungkin laba perusahaan yang akan datang untuk menilai harga saham yang akan dibeli atau dijual. Seorang analisis investasi akan bertanya, misalnya, bagaimana kinerja perusahaan dan bagaimana ekspektasi masa yang akan datang. Kemudian bagaimana pertumbuhan dan kestabilan laba perusahaan. Berapa besar risiko yang melekat di struktur modal, berapa besar keuntungan yang diharapkan oleh investor kini dan pada waktu yang akan datang. Bagi manajemen untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan dan mengetahui bidang-bidang apa memberikan kontribusi yang berhasil dan tidak. Yang kedua, apa kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, perubahan apa yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa datang. Laporan keuangan memberikan pandangan yang mendalam tentang status perusahaan dewasa ini untuk mengembangkan kebijaksanaan dan strategi yang akan datang. Analisa laporan keuangan memiliki 4 kelompok analisis. Yang pertama, analisis rasio keuangan. Analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan, baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. Kedua, analisis tren. Analisis untuk mengetahui perkembangan naik dan turunnya komponen dalam laporan keuangan. 3. Analisis common size. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. 4. Analisis indeks. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Analisis rasio keuangan. Ada beberapa jenis analisis rasio keuangan. Yang pertama, rasio solvabilitas atau solvensi, rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebijakan jangka pendek. Nah, semakin besar rasionya, semakin lebih baik. Kemudian rasio aktivitas atau activity, rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset.
Dan juga sini rasio lebih besar akan lebih baik. Dan yang ketiga, rasio leverage keuangan atau financial leverage, rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan utang. Yang keempat, rasio profitabilitas atau profitability, rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba. Dan rasio ini lebih besar lebih baik. Berdasarkan analisis rasio keuangan, kesehatan perusahaan bisa dilihat dari tingkat rasio secara individual, perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama, atau perkembangan rasio, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri, kombinasi antara tingkat rasio, perkembangan rasio, dan perbandingan rasio. Berikut adalah laporan laba rugi dari PT Fontana. Dari tahun 2009 dan tahun 2010 memiliki selisih, yaitu laba kotor tahun 2009 35.000, sedangkan 2010 42.000. Dan hasil dari biaya operasi tahun 2009 yaitu 29.500 dan tahun 2010 35.500. Dan hasil laba bersih tahun 2009 yaitu 4.700 dan tahun 2010 naik meningkat menjadi 5.750. Untuk neracanya atau laporan posisi keuangan pada PT Fontana itu hasil dari persediaan investasi CB, piutang dagang, piutang wesel, dan persediaan pada 2019 yaitu 23.500, sedangkan di 2010 hasilnya 28.500. Dan untuk peralatan, mesin, kendaraan, bangunan, tanah jumlah 74.500 di tahun 2019 dan 2010 yaitu 81.500. Untuk utang pajak dan utang dagang dan utang wesel seluruhnya itu pada 2019 yaitu 10.500 dan pada tahun 2010 meningkat jadi 16.750. Dan hasil dari utang bank dan obligasi yaitu 27.000 pada 2019 dan sama juga di 2010 yaitu 27.000. Untuk modal saham dan laba ditahan menghasilkan 60.500 pada 2019 dan pada 2010 yaitu 66.250. Dan utang dan ekuitas itu pada 2019 98.000 dan pada 2010 itu 100.010. Kemudian ada rasio solvabilitas atau solvensi. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, yaitu ada dua rumus, yaitu untuk mencari current ratio, aset lancar dibagi utang lancar. Dan kedua, rumus quick ratio, yaitu quick asset dibagi utang lancar. Berikut contoh rasio solvabilitas. Yang pertama, current ratio tahun 2009 dan 2010. Yang tahun 2009 23.500 per 10.500 sama dengan 2,24. Kemudian tahun 2010 28.500 per 16.750 sama dengan 1,70. Industrinya sama dengan 2,0. Kemudian quick ratio tahun 2009 13.500 per 10.500 sama dengan 1,29. Kemudian 2010 16.000 per 16.750 sama dengan 0,96. Industrinya yaitu 1,10. Berikut rasio aktivitas atau activity.
Rasio aktivitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan cara untuk menghitung receivable turnover adalah pendapatan dibagi piutang. Selanjutnya, untuk menghitung hasil inventory turnover adalah harga pokok penjualan dibagi persediaan. Selanjutnya, untuk menghitung aset turnover, yaitu pendapatan dibagi aset. Contoh dari rasio aktivitas yaitu untuk receivable PO-nya 90.000 itu dari pendapatan, sedangkan 9.500 itu dari piutang yang menghasilkan 11,25. Gimana nih? Ini 1.400 ya? Langsung baca aja jauh 2010-nya 114.000 per Untuk 8.000. 8.000. Untuk 11 tahun 2010 14.000 114.000 per 8.000 sama 8.000. dengan 12,00 dan industrinya itu 10,50. Untuk inventory-nya pada 2019 55.000 itu dari HPP dan untuk 10.000-nya itu dari persediaan sama dengan 5,50. Dan pada tahun 2010 itu 72.000 dibagi 12.500 sama dengan 5,76. Dan industrinya 6,00. Untuk asetnya pada 2019 yaitu 90.000 itu dari pendapatan dan 98.000 itu dari aset sama dengan 0,92. Dan pada tahun 2010 114.000 dibagi 110.000 sama dengan 1,04 dan industrinya 1,15. Kemudian ada rasio leverage keuangan, yaitu rasio leverage merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan utang. Yaitu ada 3 rumus. Yang pertama, debt to asset ratio, cara mencarinya utang dibagi aset. Yang kedua, debt to equity ratio, yaitu utang dibagi ekuitas. Yang ketiga, mencari interest coverage, yaitu EBIT dibagi bunga. Berikut cara mencari debt to asset tahun 2009, utangnya 37.500 dibagi aset 98.000 sama dengan 0,38, dan 2010 43.750 per 110.000 sama dengan 0,40, industrinya sama dengan 0,45. Kemudian tahun 2009 utang per equality, utangnya 37.500 per 60.500 sama dengan 0,62. Kemudian 2010 43.750 dibagi 66.250 sama dengan 0,66, industrinya 0,70. Kemudian interest cost EBIT per bunga tahun 2009 7.000 dibagi 1.500 sama dengan 4,67. 2010 7.450 per 1.500 sama dengan 4,97, industrinya 4,45. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba, yaitu memiliki 3 rumus untuk menghitung net profit margin, yaitu laba bersih dibagi pendapatan, dan untuk menghitung gross profit margin, EBIT dibagi pendapatan.
Lalu untuk menghitung return on asset yaitu laba bersih dibagi aset. Untuk rasio probabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Untuk rumusnya, return of equity, laba bersih dibagi ekuitas. Untuk dividen payout rasio, dividen dibagi laba bersih. Untuk retention rasio, laba ditahan dibagi laba bersih. Kemudian judulnya di ke atas ini. Ada analisis tren di akun rugi laba, yaitu laba kotor tahun 2009 dengan tahun 2010 mengalami peningkatan dari 35.000 menjadi 42.000. Kemudian pada akun biaya operasi dari tahun 2009 sampai 2010 mengalami peningkatan juga dari 29.500 menjadi 35.000. Kemudian pada akun laba bersih dari tahun 2009 sampai 2010 laba bersihnya yaitu sejumlah 4.700 dan meningkat menjadi 5.750. Kemudian analisis trend neraca. Dari kas mengalami peningkatan sebanyak 400, investasi SB dan seterusnya juga mengalami peningkatan. Persediaan 10.000 mengalami peningkatan juga sebanyak 2.500. Jadi hasilnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp3.000. Kemudian Rp5.000. Rp5.000. Kemudian di bagian utang juga mengalami peningkatan sebesar 1.250 dan utang bank dan utang obligasi juga mengalami hal yang sama yaitu 27.000. Hasilnya Stabil tetap ya. sama, stabil. Kemudian modal saham dan laba ditahan 60.500 ke 66.250. Utang dan ekuitasnya juga mengalami peningkatan sebesar 12.000. Next. Berikut analisis common size atau rugi laba. Memiliki peningkatan pada tahun 2009 dan 2010 yaitu pada tahun 2009 yaitu dengan laba kotor 39% dan tahun 2010 menurun menjadi 37%. Lalu di biaya operasi dengan hasil 33% dan menurun pada tahun 2010 menjadi 31%. Dikatasin dikit ya. Berikut di laba sebelum pajak, pajak penghasilan dan laba bersih, yaitu dengan memiliki hasil yang stabil. Total 5%. Untuk analisis common size neraca pada tahun 2009 dan 2010. Untuk kas, piutang SB, piutang dagang, piutang usaha persediaan naik dari 24% jadi 26%. Dan jumlah dari peralatan, mesin, kendaraan, bangunan, tanah menurun dari 76% jadi 74%.
Untuk asetnya 100%. Dan untuk utang, jumlah utang dari utang pajak, dagang, dan wesel meningkat ya dari 11% jadi 15%. Dan untuk hasil dari utang bank dan utang obligasi menurun dari 28% jadi 25%, dan jumlah dari modal saham dan laba ditahan menurun dari 62% jadi 60%. Dan untuk utang dan ekuitas, Komposisi utang. komposisi utang dan ekuitas sama 100%. Udah ganti belum slide Ram? Rama, Rama, Gue baca ya. Kemudian ada analisis indeks rugi laba. Di bagian laba kotor, tahun 2009 dan 2010 meningkat sebesar 20%. Kemudian di biaya operasi meningkat sebanyak 19%. Dan di bagian laba bersih juga mengalami peningkatan sebesar 22%. Ya. Oke, pada analisis indeks di bagian neraca, yaitu untuk akun kas, investasi, piutang dagang, piutang wesel, persediaan, tahun 2009 menjadi patokan yaitu 100%. Kemudian di tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 21%, jadi 121. Kemudian pada akun peralatan, mesin, kendaraan, bangunan, dan tanah pada tahun 2009 menjadi patokan 100% dan meningkat pada tahun 2010 sebesar 9%, jadi 109%. Kemudian pada aset juga mengalami peningkatan sebesar 2% pada tahun 2010. Kemudian pada akun utang pajak, utang dagang, utang wesel dari 100% pada tahun 2009 menjadi mengalami kenaikan sebesar 60%, jadi 160% pada tahun 2010. Kemudian pada akun utang bank, utang obligasi dari 100% tahun 2009 tetap stabil sama juga menjadi 100% di tahun 2010. Kemudian modal saham dan akun laba ditahan di tahun 2009 menjadi 100% menjadi 110%, mengalami kenaikan di tahun 2010 sebesar 10%. Kemudian utang dan ekuitas mengalami kenaikan sebesar 12% pada tahun 2010, total jadi 112%. Oke. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.